Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan kita selalu istiqamah atau selalu terjaga. Kita memasuki Ramadan yang hari kelima hari ini, dan semoga kita senantiasa mendapat rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini teman saya Erlangga Rizkiansa, dia kadang-kadang ganggu nih di kita ini. Saudara sekalian, kali ini kita kembali menyoroti ulah dari pendeta Saifuddin Ibrahim yang 3 hari terakhir ini, 3 hari yang lalu dia membuat lagi satu video nada sangat menghina atau menista, bahkan mengejek ibadah kaum muslimin, yaitu ibadah khususnya ibadah salat. Dan dia sebetulnya sengaja, karena dia memotong-motong ayat Al-Quran surat Al-Maun, atau di dalam terjemahan Al-Maun itu terjemahan Maulana Muhammad Ali di dalam tafsir The Holy Quran. Itu artinya surat cinta kasih, belas kasih atau cinta kasih. Dia diantaranya mengatakan bahwa percuma orang Islam salat itu tetapi masuk neraka gitu. Jadi dia tidak lanjutkan ayat berikutnya tentang misalnya ayat dia kutip failul lil musallin, yaitu neraka wajib bagi orang yang salat. Itu saja. Jadi dia mengatakan aneh orang-orang Islam itu salat tapi akan masuk neraka. Jadi dia tidak juga kutip ayat pertama sampai seterusnya sampai ayat terakhir. Jadi dia cuma berhenti dan menghina tentang orang salat, misalnya nungging kemudian ruku itu atau kita bersujud, dan dia menghina bahwa orang Islam kok salatnya model begitu, yang dulu juga dia lakukan, yang kemudian karena itu dia murtad dan masuk Kristen dan mengklaim diri sebagai seorang pendeta. Mungkin juga di kalangan orang pendeta juga dia. Nah, dan hinaannya ya kayak gitu, bermuatan sangat menista. Bahkan menurut saya Saifuddin ini lebih menista Islam, melebihi Muhammad Kece gitu ya, yang konon juga murtad gitu ya, yang sekarang sudah divonis hari ini itu dituntut 10 tahun penjara. Nah, pendeta Saifuddin Ibrahim juga ada perbuatannya, sehingga dia juga oleh Bareksim sudah menetapkan sebagai tersangka, walaupun kita berharap bahwa orang ini walaupun konon sudah melarikan diri ke luar negeri di Amerika Serikat, tetapi kita berharap bahwa orang ini segera pihak kepolisian bekerja sama dengan Interpol di Amerika Serikat, masih orang yang segera ditangkap sehingga tidak memancing kekisruhan di dalam negeri dengan tampilnya video-video dia. Bahkan itu bisa menimbulkan kemarahan umat Islam terhadap umat Kristen, karena orang ini menyimbolkan selalu ini sebagai seorang yang beragama lain, yaitu Kristen, dan mengklaim diri diklaim sebagai seorang pendeta agama yang kemudian melakukan narasi-narasi kebencian terhadap Islam, dan seenaknya memotong-motong ayat tertentu yang seperti bagaimana kita katakan tadi. Saudara sekalian, bunyi ayat yang sesungguhnya yang kira-kira kita akan bacakan itu adalah surat Al-Maun atau surat cinta kasih, yaitu misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yaitu ara'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itu 7 ayat di dalam surat Al-Maun ini, yang kemudian dia cuma kutip satu ayat, yaitu fawailul lil musallin, yang artinya kira-kira terjemahannya itu ancamannya neraka wail bagi orang-orang yang salat. Ya, dia sama sekali cuma itu, dan dia bilang percuma orang Islam, bahkan ngapain orang Islam itu salat, atau diancam sebagai masuk neraka gitu. Dia tidak tahu, dia tidak jelaskan juga makna neraka wail atau apa ayat-ayat yang lain gitu.
Jadi dia jadikan ini, angkat satu ayat ini kemudian menghina ibadahnya, bilang salat itu percuma, tidak ada artinya. Tuh orang salat kok diancam masuk neraka gitu. Terus orang ibadahnya orang Islam itu nungging apa gitu. Jadi bahasanya memang menghina sekali. Walaupun sebetulnya saya sendiri secara pribadi melihat muak melihat mukanya, karena mukanya bengkak-bengkak ya. Mungkin ada penyakit batinnya sudah terlalu kronis sehingga itu tampilan mukanya model seperti itu, kayak iblis, dia setan. Pernah lihat setan atau belum? Ya setan kan gambaran mukanya seperti Saifuddin Ibrahim, pendeta Saifuddin Ibrahim itu. Tidak ada cahaya kenabian, cahaya keagungan, cahaya keilmuan di situ tidak ada. Cahaya orang yang beribadat pada mukanya itu tidak ada. Yang ada adalah refleks mukanya itu memperlihatkan aura kebencian ya. Aura kegelapan di dalam batinnya terhadap, mungkin karena kebencian di dalam batinnya itu terhadap, suka menghina orang, menghina agama, kepercayaan orang lain, dan ini sehingga nampak bahwa di aura mukanya itu muka iblis itu. Mungkin teman-teman pernah lihat iblis atau setan. Setan itu kan gambarkan ya, sangat menyeramkan, bahkan tidak ada cahaya ketuhanan atau cahaya spiritual. Itu yang kelihatan di dalam pendeta, di wajah pendeta Saifuddin Ibrahim, dan dia mesti bercermin. Mudah-mudahan dia sadar gitu ya. Dia bercermin, karena pendeta-pendeta lain walaupun mungkin ada juga, tetapi tidak se-ekstrim dia ini melakukan penghinaan terhadap orang-orang. Dan kita tidak tahu kenapa ini orang, dia cuma hinanya umat Islam, dan mungkin juga karena sakit hati terhadap keluarganya, tidak ada yang mau terhadap anak kandungnya, tidak ada yang mau ikut terhadap keyakinannya, karena memang keyakinannya tidak benar kok ininya. Nah, saudara sekalian, kita coba meluruskan saja, menanggapi ini, kemudian kita meluruskan bahwa saya nanti memberi penjelasan, karena setelah saya cek di dalam tafsir Al-Misbah tentang ayat ini, penjelasan terhadap ayat termasuk penjelasan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim, kemudian alladzina hum yuraun, kata raun, ra'ya itu sama dengan kata riya. Nah, di dalam tafsir Al-Misbah ayat jilid 15 ini itu dicantumkan juga tentang penjelasan tentang surat Al-Maun ini. Kemudian yang kedua adalah terjemahan Al-Quran dan tafsirnya ini, Al-Quran Suci atau The Holy Quran oleh Maulana Muhammad Ali ya ini. Nah, ini saya selalu ini, kemudian ada tafsir lain, tapi saya kira cukup inilah untuk memberi penjelasan, cukup dua tafsir Al-Quran inilah. Nah, saudara sekalian, kalau di Maulana Muhammad Ali, makanya Maulana Muhammad Ali menerjemahkan surat Al-Maun itu adalah surat cinta kasih, dengan menekankan pada dua ayat. Jadi ayat di bawahnya, ayat 4, ayat 5, ayat 6, dan ayat 7 itu merupakan refleksi terjemahan simpatik dari ayat kedua dan ketiga. Ya, misalnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, disampaikan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, dikatakan, wahai Muhammad, tahukah kamu mereka yang mengabaikan atau menolak agama atau mendustakan agama? Terjemahannya secara umum kita di Indonesia. Kemudian Allah menjawab, alladzina fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka yang mengabaikan anak yatim. Mereka yang mengabaikan, dan ada latar belakang menurut Quraisy Shihab, ini ada latar belakang turunnya ayat ini juga tentang fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka yang mengabaikan, tidak peduli dengan nasib anak yatim itu. Alladzina hum, kemudian yaitu ayat tadi, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang-orang yang tidak peduli atau tidak peduli untuk memberi makan kepada orang fakir miskin atau orang miskin. Nah, dua ini yang sentral kalau menurut Maulana Muhammad Ali ya, sentralnya di sini. Fawailul lil musallin, yaitu neraka wail bagi orang yang salat. Jadi ancaman Allah di ayat berikutnya itu berkaitan dengan mereka yang salat tetapi tidak peduli dengan anak yatim, tidak peduli dengan atau mengabaikan orang fakir miskin. Karena ketika orang salat itu berhubungan dengan Sang Yang Maha Pengasih dan Penyayang.
Dan kasih sayang yang terhubung antara Allah dengan hambanya itu setelah hambanya kembali mengakhiri saat, harus salah satu tujuannya adalah untuk membuat kebaikan, melakukan kebaikan. Salah satu kebaikan yang utama adalah menolong orang-orang, terutama anak yatim. Yang kedua, memberi makanan, memberi berkorban untuk memberi makan kepada orang-orang, terutama mereka yang tapa atau orang-orang miskin yang tidak punya. Harus harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka sebagaimana kita memenuhi kebutuhan kita. Itu semangat dari Wailul lil musallin itu, yaitu neraka wail bagi salat. Dan walaupun di situ ada juga penjelasan berikutnya di dari itu adalah wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang salat tetapi lalai di dalam salatnya. Yaitu kemudian dijelaskan berikutnya lagi di ayat berikutnya, ayat 5, yaitu alladzina hum yura'un, yaitu mereka yang ria. Ria itu sombong. Jadi misalnya begini, betapa banyak penjelasan ayat ini juga tentang ini ya, tentang mereka yang lalai di dalam salat, yaitu alladzina hum yura'un, mereka yang ria ya. Nah, jadi menurut tafsir Al-Misbah tentang ini, selainnya itu mereka yang hanya salatnya itu lalai karena tidak fokus di dalam, tidak mampu menangkap semangat salat atau tujuan salat itu, yaitu untuk menegakkan berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, berbuat kebaikan kalau menurut Maulana itu kembali seperti tadi, di antara yang penting adalah memberi orang makan dan memperhatikan, bahkan melindungi, mengurus anak yatim. Tidak boleh diabaikan, ini semangat agama, salah satu dari pokok untuk memberi makan, membantu orang-orang yang kesusahan secara ekonomi, juga membantu anak yatim untuk memberi perlindungan dan memelihara dan lain sebagainya. Nah, itu yang jadi Allah itu salah satu semangat atau tujuan kita salat itu. Jadi mereka yang gagal ya, apalagi di dalam salatnya itu ada tujuan, di dalam ingin beribadah kepada Allah itu ada tujuan-tujuan terselip bukan karena Allah. Misalnya supaya dipuji orang ya, makanya ria itu tadi, kata ria. Wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, yaitu mereka yang melakukan karena ingin dipuji orang, dilihat orang bahwa dia ini rajin beribadah dan lain sebagainya. Jadi bukan tujuannya karena Allah, dan tujuan utama karena Allah itu pasti tujuannya adalah untuk kebaikan, jadi tulus. Dan setelah itu akan dari situ dengan hubungan itu kemudian dia bisa membantu, bukan hanya ayat, terutama yang di ayat ini gambarkan adalah melimpahkan kasih sayang kepada anak yatim dan fakir miskin, yang mereka yang anak yatim adalah mereka yang butuh pertolongan baik dari sisi kekuasaan maupun ekonomi, tetapi fakir miskin lebih fokus kepada soal ekonomi atau soal makanan sehingga kebutuhan mereka bisa terpenuhi. Nah itu karena itu nah disinilah Saifuddin Ibrahim itu dia memotong, dia tidak ini karena tujuannya untuk menghina atau menista. Nah itu maksudnya, sehingga fawailul lil musallin, ancaman tentang mereka yang salat, yaitu mereka yang salatnya itu lalai dari tujuan salatnya, yaitu menegakkan, membuat kebaikan dan mencegah kemungkaran yang utama secara umum itu. Dan kebaikan itu tadi saya sudah katakan ada hubungannya dengan misalnya berbakti atau menolong fakir miskin, memberi makan kepada fakir miskin, dan menolong yatim yang tidak menghardik ya ininya. Kemudian soal ri'ah, yaitu beribadah atau salatnya supaya dipuji orang dalam pandangan makhluk, bukan karena Allah dan bukan karena untuk mewujudkan tujuan ibadah kepada Allah dan sekaligus untuk mendapatkan manfaat ketulusan di dalam diri ini. Itu yang dimaksud, sehingga saudara sekalian, itu setidaknya itu kesimpulan dari menurut dua tafsir ini ya, tafsir baik itu di Maulana Muhammad Ali maupun di Profesor Quraisy Shihab yang di tafsir Al-Quran Al-Misbah. Jadi jauh dari apa yang dikatakan oleh saudara Saifuddin Ibrahim, yang menurut saya memang pertama memang dia memang tidak punya ilmu tentang Islam, tetapi memang sengaja hanya sepotong-potong baca kemudian dia menghina, karena itu dia tertutup
dia kan kafir dia. Jadi kafir itu kan dia tertutup dari rahmat Tuhan, dari petunjuk Tuhan. Hatinya tertutup dan seluruh hidupnya tertutup. Karena itu saudara-saudara sekalian, makanya bagi kami sebetulnya tidak diajarkan untuk menghina. Seorang muslim tidak diajarkan untuk menghina agama-agama yang lain, tetapi kami disuruh untuk hanya menyampaikan tentang kebenaran. Inilah kebenaran Al-Quran. Mengapa kita tidak terima Yesus? Karena Yesus terima Kristen karena di dalam Kristen Yesus itu dia cuma diutus di kalangan Nabi Isa itu dia hanya diutus di kalangan Bani Israel, domba-domba yang tersalib Bani Israel, dan itu juga dikatakan oleh Injil mereka. Yang kedua, dan pada masa tertentu dia bukanlah nabi terakhir, dia bukan, apalagi dia Tuhan, jauh dari itu. Kami punya keyakinan bahwa Tuhan tidak berupa manusia, bahwa dia menjadi manusia menjadi bukti adanya Tuhan, ya, atau tajalli Tuhan, kehadiran, dan itu bukan hanya pada manusia tetapi juga pada alam semesta, ciptaan yang lain. Nah, kita mungkin ciptaan yang paling sempurna, dan karena itu ada keberian sifat-sifat yang kita harus aktualisasikan di dalam kehidupan setiap manusia. Oleh karena itu kami tidak bisa menerima Yesus, apalagi Nabi Isa sebagai Tuhan. Bukan. Nabi Isa adalah seorang nabi yang kami hormatinya, dan ibunya juga kami sangat hormatinya, karena memang itu yang diberitakan Al-Quran dan Rasul Agung kami, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kami tidak bisa menghina beliau. Yang menghina kalian kan mengatakan bahwa Nabi Isa itu bukan lagi sebagai manusia, dia adalah Tuhan. Itu yang kami tidak terima. Karena itu mohon maaf bagi mereka yang tersesat, kami menganggap bahwa mereka itu tersesat. Apalagi Saifuddin Ibrahim tersesat, karena itu juga kafir. Karena kafir itu adalah sesuatu yang tertutup. Mereka yang tidak mendapatkan rahmat atau petunjuk Tuhan atau hidayah Tuhan, itu yang disebut kafir. Atau mereka yang tidak mau menerima kebenaran Muhammad dan Al-Quran dan seluruh misi yang dibawa olehnya, itu disebut sebagai kafir. Dan itu kafir itu bukan kata yang dilahirkan dari manusia, atau bukannya kata yang lahir dari Nabi Muhammad maunya Rasulullah. Itu dari istilah yang dipakai oleh Allah kepada yang kemudian diturunkan dalam bentuk Al-Quran Al-Karim. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, soal makna apa yang di surat Al-Maun tadi yang kita sudah bacakan, tentang yang kemudian tidak dimengerti karena kebodohan Saifuddin Ibrahim, kemudian mencoba untuk menghina menistakan Islam. Nah, kami Islam, saya ingatkan kepada Saifuddin Ibrahim yang bodoh itu tentang agama, tapi sok agak mengerti, dan sekarang ini sudah terberit-berit lari ke luar negeri, dan dia sudah takut lagi balik karena sudah tersangka dan bisa diancam 20 tahun penjara. Nah, dan kami sekali lagi, kami umat Islam tidak diajarkan untuk menghina agama-agama yang lain. Tegas di dalam surat Al-Kafirun dijelaskan bahwa lakum dinukum waliyadin, wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, katakan kepada mereka, bagi kamu agama mereka dan bagi kami agama kami, ya, atau bagi kalian keyakinan kalian dan bagi kami keyakinan kalian. Nah, itu prinsip solidaritas atau kerukunan antar umat beragama. Jadi kita tidak menghina agama yang lain. Tetapi kalau misalnya, kenapa kalian tidak misalnya itu, kenapa pula misalnya orang bertanya kenapa yang lain tidak menganut